belajar mengenai energi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan kita setiap hari itu kita menggunakan yang namanya energi ya. Jadi mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, tanpa energi kita sudah bisa belajar bermain ataupun menyalakan lampu. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai energi untuk mengenal yang namanya energi. Nah, di sini ibu mau tanya, apa yang terjadi jika tidak ada yang namanya energi listrik di rumah atau di sekolah? Gelap ibu. Oke, pintar sekali. Jadi kalau kita tidak ada energi listrik, lampu tidak bisa menyala. Jadi akan menjadi ruangan akan menjadi gelap kalau tidak ada yang namanya energi. Kipas angin juga tidak bisa seperti yang sekarang nih. Kalian akan menggunakan yang namanya kipas angin. Tanpa energi, kipas angin ini tidak bisa berputar. Oke. Nah, pembelajaran hari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di sini untuk anak-anak mampu mengidentifikasi jenis-jenis energi dalam kehidupan sehari-hari. Juga anak-anak mampu menjelaskan manfaat energi bagi kehidupan manusia, dan juga anak-anak mampu menjelaskan menghemat yang namanya energi di rumah dan juga di sekolah. Nah, di sini kita akan mengenal berbagai macam energi yang ada di sekitar kita atau lingkungan kita. Nah, ibu mau tanya, apakah anak-anak tahu apa itu energi? Tidak ibu. Oke, jadi bisa kita lihat di depan, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau pekerjaan. Manusia itu memerlukan yang namanya energi setiap hari untuk aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi energi dalam adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan dan juga aktivitas kita. Nah, aktivitas yang memerlukan energi itu yang pertama adalah belajar. Nah, saat belajar itu otak kita bekerja sehingga membutuhkan energi, dan energinya itu berasal dari makanan yang kita makan. Yang kedua adalah aktivitas bermain. Jadi sama seperti belajar, saat bermain itu tubuh bergerak sehingga memerlukan yang namanya energi makanan. Yang berikut itu adalah memasak. Aktivitas memasak itu membutuhkan energi panas agar makanan menjadi masak atau matang. Dan yang aktivitas berikut itu menyalakan lampu. Menyalakan lampu, jadi lampu itu memerlukan yang namanya lampu itu memerlukan yang namanya energi listrik agar bisa menyala. Tanpa energi listrik itu kita sudah bisa menyalakan yang namanya lampu. Yang berikut adalah menggunakan alat elektronik. Nah, televisi, kipas angin dengan charger itu memerlukan yang namanya energi. Nah, tanpa energi listrik itu apakah saat kalian menyalakan lampu, kalau sudah ada energi listrik dia menyala atau tidak? Tidak. Oke, nah itu adalah manfaat dari energi dan aktivitas yang menggunakan energi. Nah, yang berikut adalah jenis-jenis energi. Di sini ada 4 jenis energi, yaitu energi listrik. Nah, energi listrik ini dihasilkan oleh aliran listrik. Nah, digunakan untuk lampu, kipas, dan juga televisi. Nah, energi listrik ini adalah energi yang berasal dari aliran listrik seperti itu. Kalau listrik mati, alat-alat tersebut tidak bisa digunakan. Seperti contohnya alat-alat yang menggunakan energi listrik itu ada lampu, ada televisi, ada kipas angin, dan juga saat kita mencharger HP itu pasti kita membutuhkan yang namanya energi listrik. Yang berikut itu energi cahaya. Nah, energi cahaya itu dipancarkan oleh yang namanya matahari dan lampu sehingga membantu manusia melihat benda-benda yang ada di sekitar mereka. Nah, energi panas itu membuat benda menjadi hangat atau panas.
benda menjadi hangat atau panas, akan membuat tubuh ini menjadi hangat atau panas. Nah, matahari ini adalah sumber energi paling terbesar bagi ketemu punya dunia atau bumi ini. Nah, contoh penggunaan itu memang sudah seperti tadi ini bahwa menjemur pakaian, menghangatkan tubuh. Nah, siapa di sini yang di rumah biasa bantu mama menjemur pakaian? Saya Ibu. Nah, saat kita menjemur pakaian pasti saat kita menjemur ini pagi apa matahari ada panas pasti sorenya langsung kering karena itu yang namanya energi, itu dihasilkan dari yang namanya energi panas dari matahari. Nah, yang berikut itu adalah energi gerak. Nah, energi gerak ini dimiliki oleh benda yang bergerak. Nah, dimiliki oleh benda bergerak misalnya berlari, bersepeda, bermain bola, dan juga ada juga kipas angin saat berputar seperti yang anak-anak lihat di depan ini, kipas angin sedang berputar. Ini namanya energi gerak. Nah, energi gerak ini yang ada dalam di kipas angin ini dihasilkan dari yang namanya energi listrik. Jadi mereka itu saling berkaitan seperti itu. Nah, contohnya saat ini kita membuat tangan ke depan, coba anak-anak buat tangan ke depan seperti ini. Nah, coba anak-anak gerakan seperti ini. Nah, itu namanya energi gerak. Nah, itu adalah salah satu contoh sederhana energi gerak. Yang berikut itu pemanfaatan energi sehari-hari. Yang pertama itu menyalakan lampu di rumah atau juga di sekolah. Jadi lampu itu menggunakan yang namanya energi listrik untuk menerangi ruangan. Jadi lampu itu juga bermanfaat saat kita belajar atau menggunakan lampu itu kita akan menjadi terang dan kita bisa melihat kondisi di sekitar kita. Yang berikut itu memasak makanan sehari-hari. Jadi memasak makanan sehari-hari itu menggunakan energi itu ada dalam kompor. Kompor itu menghasilkan energi panas untuk memasak makanan. Yang berikut itu menggunakan kendaraan untuk beraktivitas. Jadi contohnya motor dengan mobil menggunakan yang namanya energi dari yang namanya bahan bakar agar mobil atau motor tersebut bisa bergerak. Atau tanpa bensin, anak-anak punya motor di rumah bisa bergerak. Itu yang namanya motor dan mobil ini dia menggunakan energi dari bahan bakar agar dia bisa bergerak. Yang berikut itu adalah mengoperasikan alat elektronik seperti TV dan juga kipas angin. Jadi televisi, kipas angin dengan komputer itu memerlukan yang namanya energi listrik. Nah, tanpa energi listrik, komputer, kipas angin, televisi itu tidak bisa digunakan sama sekali. Yang berikut itu adalah mendukung kegiatan belajar di rumah maupun di sekolah. Jadi lampu, komputer dan juga proyektor itu membantu kita dalam belajar. Sama seperti kalau kita di sekolah, kalau sebenarnya ada yang namanya lampu atau proyektor atau televisi seperti yang sekarang kita gunakan, apakah kalian dapat paham sekali atau dapatkah melihat materi seperti ini di depan kosongnya? Tidak Ibu. Batu saja Pak ya. Nah, dengan adanya energi listrik seperti televisi yang depan ini kan menggunakan energi listrik loh. Jadi kalau tidak ada energi listrik kita bisa menggunakan televisi yang depan ini. Yang berikut adalah kita akan masuk ke dalam cara menghemat energi. Yang pertama itu adalah mematikan lampu dan alat-alat elektronik saat kita menggunakan. Nah, jika kita mau digunakan, kita lebih baik mematikan alat elektronik tersebut agar kita bisa menghemat yang namanya energi. Yang berikut adalah menggunakan air secukupnya untuk menutup keran atau menutup keran dengan rapat-rapat. Jadi jangan membiarkan keran terbuka
terganggu supaya kita bisa menghemat energi. Walaupun kita sempat cas HP, tapi yang namanya kalau cas masih masih ada di colokan itu tetap akan mengalirkan energi. Takutnya ada hal-hal berbahaya seperti mungkin kalau ada adik-adik kecil, mereka tidak tahu, mereka ambil. Takutnya apa yang kita inginkan terjadi. Yang berikut adalah memanfaatkan cahaya udara alami dengan membuka jendela. Jadi ini hal berikut tuh kita bisa saja kayak kita merasa panas, kita perlu pakai kipas angin atau siang. Kita bisa menggunakan kita bisa buka pintu jendela supaya angin udara dari luar itu masuk, supaya kita bisa menghemat energi. Yang berikut itu menggunakan energi bijak sebagai tanggung jawab bersama. Nah, di sini ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini ibu akan membagi kalian jadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD yang ibu akan bagikan. Nah, di sini anak-anak perhatikan di gambar, lalu anak-anak jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di gambar. Di sini ada gambar lampu, dia menjadi energi itu apa, terus manfaatnya apa, dan seterusnya. Nah, setelah anak-anak kerjakan, anak-anak ibu persilakan satu orang untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja anak-anak. Oke, baik, terima kasih anak-anak yang tadi sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Ibu sangat senang karena anak-anak telah memahami materi yang telah ibu berikan dari awal hingga saat ini. Ibu karena mengingat waktu yang sudah habis, ibu akan merangkum materi kita hari ini. Jadi ini energi itu adalah kemampuan kita melakukan usaha dilakukan untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, anak-anak ibu bertanya, tadi ibu jelaskan ada berapa jenis energi? Ada yang tahu kok? Saya ibu. Coba apa? 4 ibu. Ya, apa itu? Listrik. Ya. Panas. Ya. Cahaya. Ya. Gerak. Oke, pintar sekali anaknya. Berikan tepuk tangan anaknya. Oke. Nah, tadi anaknya sudah menjawab kok bahwa ada 4 jenis energi. Jadi itu ada dari tadi yang bilang listrik, panas, cahaya dengan gerak. Nah, energi itu banyak dimanfaatkan untuk menyalakan lampu, memasak, terus ada untuk kendaraan juga, ada untuk elektronik juga. Lalu menghemat energi itu adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga, bertanggung jawab bersama sama-sama untuk menjaga lingkungan. Oke, karena pembelajaran sudah selesai, di sini ibu akan memberikan kalian tugas. Di sini ibu mau memberikan anak-anak tugas sampai rumah. Anak-anak membuat sebuah poster. Di dalam poster itu dia membuat tema hemat energi. Nah, ini gunakan anak-anak bisa menggunakan kertas atau kertas poster seperti itu. Terus buat gambar yang menarik, kreatif sesuai dengan tema hemat energi. Terus anak-anak bisa memberikan pesan, ajakan kayak hemat energi begitu. Anak-anak sudah mengerti kok? Sudah ibu. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sampai di sini dulu untuk pelajaran. Ibu minta terima kasih kepada anak-anak semua. Karena ibu tadi lupa mengajak anak-anak untuk berdoa bersama, untuk itu ibu minta maaf. Ibu akan minta anak sebelum kita doa tutup, dan juga maaf ya tadi kita lupa buat membuka. Anak saya persilakan. Oke teman-teman dan ibu guru, sebelum kita pulang mari kita mendengarkan doa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak Elis. Sampai jumpa